Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Coba perhatikan masyarakat di sekitar kalian. Di pagi hari, kegiatan mereka tentu sangat beragam. Ada pedagang berangkat ke pasar, ada sopir sedang mengendarai angkot, ada petani yang berangkat ke sawah, ada karyawan yang berangkat ke pabrik, ada guru yang berangkat ke sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kegiatan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian bekerja di kantor, ada yang di sawah untuk bertani. Orang tua teman kalian bekerja di proyek bangunan, mungkin ada juga yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kegiatan setiap orang berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ekonomi tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan ekonomi, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi yang lebih. Akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu. Kita harus tetap bersyukur selama kita masih diberi kesehatan. Karena dengan kesehatan, kita bisa melakukan apapun selama itu baik dan bermanfaat. Oke, kita masuk pada pelajaran PPKN tentang keberagaman sosial dan budaya. Jadi, ada berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Di antaranya adalah ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman pakaian tradisional, dan keragaman makanan tradisional. Nah, sekarang coba kalian sebutkan 3 contoh masing-masing dari keragaman tersebut. Oke, sekarang contoh keragaman sosial suku bangsa. Jadi ada suku Jawa yang ada di Pulau Jawa, suku Sunda di Pulau Jawa juga, suku Melayu ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, suku Betawi ada di Pulau Jawa, suku Madura ada di Pulau Madura, suku Minangkabau di Pulau Sumatera, suku Bugis di Pulau Sulawesi, suku Bali di Pulau Bali, dan suku Dayak dari Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah contoh keragaman bahasa. Nah, bahasa Jawa biasanya dipakai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Sunda dipakai di Jawa Barat, bahasa Madura dari Madura, bahasa Betawi di DKI Jakarta, bahasa Batak dari Sumatera Utara, dan bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat. Nah, kalau di daerah kalian pakai bahasa yang mana ya? Dan bahasa yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia. Oke, berikutnya contoh keragaman rumah adat. Nah, ini ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya ada rumah Balai Batak Toba ya. Ini dari Sumatera Utara. Kemudian ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Ada rumah Aceh dari Nangro Aceh Darussalam, dan rumah Joglo ini dari Jawa Tengah. Kalau di daerah kalian, rumah adat namanya apa ya? Oke, berikutnya kita masuk pada keragaman ekonomi. Nah, jadi keberagaman jenis pekerjaan. Di antaranya adalah ada yang bekerja sebagai petani, polisi, pedagang, guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada keberagaman peternakan. Ada yang ternak ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada keberagaman perikanan. Nah, di antaranya ada yang nelayan, petani ikan atau petani tambak ya. Kemudian ada keberagaman perdagangan. Misalnya ada pedagang pakaian, pedagang elektronik, makanan, sembako, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran PPKN tentang keberagaman ekonomi. Misalnya ada keberagaman jenis pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani, guru, pedagang, polisi. Kemudian
Contoh berikutnya adalah tentang keberagaman peternakan. Ada yang peternak ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ketiga ada keberagaman perikanan, misalnya ada nelayan, petani tambak, dan lain sebagainya. Dan keempat ada keberagaman perdagangan, ada yang menjadi pedagang pakaian, elektronik, makanan, sembako, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah menggali potensi diri. Misalnya potensi yang kalian miliki diantaranya adalah bisa bermain HP atau menggunakan kamera, laptop, ataupun komputer. Yang kedua bisa bermain piano. Nah, potensi yang perlu kalian kembangkan diantaranya adalah misalnya membuat game edukasi Android atau bisa membuat konten video untuk YouTuber. Kemudian yang kedua, kalian bermain piano dengan berbagai teknik. Selanjutnya, usaha untuk mengembangkan diri apabila potensi yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, yang pertama kalian bisa mengikuti kursus untuk pembuatan game edukasi ataupun editing video untuk konten YouTube. Yang kedua, kalian bisa mengikuti kursus piano dan belajar dengan giat. Oke, berikutnya adalah cara menggali potensi diri kalian. Diantaranya adalah dengan melalui hobi ataupun kegemaran, banyak membaca dan melihat keadaan, sharing dengan teman yang terdekat, dan bisa mencoba hal-hal yang baru. Kita masuk pada pelajaran PPKN tentang pengertian berpikir global, bertindak lokal. Adalah suatu pemikiran maju dan mendunia, akan tetapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, contoh dari sikap berpikir global, bertindak lokal adalah dengan menggunakan barang produksi dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional, dan mengkonsumsi buah-buahan lokal. Nah, berikut ini adalah yang bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah lebih memilih produk luar negeri, lebih sering berbelanja di mall, memilih mengkonsumsi buah-buahan impor. Oke, dampak dari berpikir global, bertindak lokal diantaranya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatnya apresiasi dari masyarakat terhadap suatu produk lokal yang dijual di pasar tradisional, dan buah-buahan lokal akan tetap menjadi pilihan terbaik di negara kita sendiri. Oke, mengapa kita harus cinta terhadap produk Indonesia? Di antaranya adalah karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian untuk menghargai karya anak bangsa, untuk memajukan ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya adalah contoh tindakan dari cinta produk Indonesia adalah dengan membeli, kemudian menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Nah, ini bisa dapat mengancam ekonomi Indonesia, kemudian dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan meningkatkan ekonomi negara lain. Nah, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Tentunya kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, kemudian membuat lapangan kerja semakin banyak, dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Oke, berikutnya adalah contoh cinta produk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya adalah dengan memakai baju batik, menggunakan kipas angin produk lokal, menggunakan sepatu produk lokal, dan belanja di pasar tradisional. Nah, cinta produk Indonesia ini merupakan sikap atau menyukai dan menghargai suatu produk yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan dan memperkenalkannya. Oke, selanjutnya manfaat cinta produk Indonesia diantaranya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan